kita di depan manis, di belakang sinis. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Kalau di Semarang dekat sama Kendal, sebelah-sebelahan sama Kendal. Masya Allah itu masih SD lagi. Masih SD, dan kalau korban bullying ya, yang pusing tuh bukan cuma anaknya, tapi orang tuanya juga pusing nih. Makanya Ustadz Dery, bener nggak sih ketika orang yang memiliki sifat seperti ini suka membuli, sebenarnya orang seperti ini itu juga punya kecenderungan double kepribadian gitu, dua kepribadian. Dan kalau dalam pandangan Islam bagaimana sih sebaiknya untuk menyembuhkan orang dengan kepribadian seperti ini? Mohon tausiahnya. Ya, Masya Allah. Ini sambil duduk apa berdiri lagi? Berdiri. Oh, berdiri lagi nih, Masya Allah. Aku jadi nggak enak nih. Baik, Masya Allah, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat video tadi sangat sedih ya. Dan ini terjadi di mana-mana, di sekolah, di hampir setiap sekolahan. Bahkan dulu waktu kita sekolah pun sering terjadi pembulian di mana-mana. Tapi kita harus sangka baik ya. Korban-korban pembulian ini rata-rata kalau dia bisa menyikapi pembulian itu dengan positif, dia akan jadi anak yang lebih hebat lagi. Yang berapa banyak orang-orang yang membuat karya sebab dia dibully kan, dia memberontak, dia membuktikan kalau dia orang-orang hebat. Jadi nasihat saya buat yang sering dibully, kalian jangan sedih ya. Karena orang yang membuli kalian, orang yang suka membicarakan kalian di belakang kalian, apa di depan kalian, itu adalah orang-orang yang tidak lebih baik daripada kalian ya. Sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada semua hamba Allah. Juga orang-orang tua, ketika anak-anaknya dibully, anak itu dirangkul ya. Anak itu dirangkul, disayang-sayang dan diberikan motivasi. Maka saya teringat kemarin itu yang pernah saya sampaikan juga. Kalau kita mau jadi orang baik, syaratnya apa? Yang pertama, lisan kita harus baik ya. Ketika kita jadi orang baik, yang pertama syaratnya lisan harus baik. Lisan kita harus manis. Jadi siapapun yang mendengarkan nasihat ini, kalau kalian mau mengucapkan sebuah kalimat kepada siapa saja, apalagi kepada keluarga, kepada ahli, kepada istri, kepada anak, kepada suami, pilihlah sebuah kata-kata yang mana dengan kata-kata itu orang bisa gembira hari itu dia. Ya, ketika dia mendengar kita bicara, betul-betul hatinya gembira. Karena kecenderungan manusia ini akan senang dengan pujian, dengan sanjungan. Dan dia akan hancur dengan bulian. Ya, sering kita merasakan ya. Kalau saya kan sering di sosial media, ketika ada satu bulian saja, itu kita langsung merubah mood kita. Ya, ketika ada satu orang yang mengatakan, contohnya nih, ketika saya jumpa dengan orang ya, pas pertama ketemu dia langsung bilang, Bang Dery, sekarang Bang Dery badannya tambah besar ya. Astagfirullah. Bang gitu ya. Itu sebetulnya dia ngomong, dia jujur ngomong ya. Tapi ketika kalimat ini pahit, itu saya langsung lihat muka orang itu saya nggak suka. Saya bilang nih orang nih kurang ajar kali mulut orang ini. Padahal kita tahu memang badan kita besar ya. Tapi ketika kita memilihkan kalimat badanmu besar kepada orang gendut, orang yang badannya besar, itu tidak menyenangkan hati dia. Tapi pernah satu kali Ustaz Maulana, Caca, ada orang datang sama saya, Masya Allah Bang Dery ini sekarang agak langsing nampaknya. Saya bilang sama Allah, ya Allah, muliakanlah orang ini ya Allah. Dia sampai rela berdusta untuk menyenangkan hatiku. Ya. Ya. Kita tahu dia berbohong, tapi malam-malam saya bangun, saya doakan dia, ya Allah. Berilah bahagiakan orang itu ya Allah, karena dia sudah membahagiakan hatiku hari ini. Justru yang jujur itu ya jangan, hati-hati. Ya tidak semua perkara yang jujur itu menyenangkan. Jujur pada tempatnya. Iya. Jujur pada tempatnya. Nah, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Kemudian hati harus lapang. Ya, ketika ada orang mencaci maki kita harus sabar. Orang membuli kita harus sabar ya. Nah, jadi healingnya seperti itu. Kemudian kepala harus dingin, jangan cepat-cepat emosi. Jadi ketika ada anak kita dibully, istri kita dibully, atau diri kita dibully, ya maka kita hadapi dengan kepala yang dingin, dengan tenang jiwa. Kita aja healing, ajak jalan-jalan kemana, kemudian berikan sanjungan. Ini yang paling penting nih. Ketika ada prestasi anak-anakmu, berikan pujian, berikan sanjungan, berikan hadiah. Ini appreciate ini luar biasa nih, akan membuat orang motivasinya semakin kuat. Nah, jadi yang jelas ya, kalau kita sudah sama dewasa ya, ketika kalian melihat aibnya orang lain, jangan kalian bully, karena kita juga punya aib. Ingat, sesama pendosa jangan saling menghina. Sesama pendosa saling mendoakan saja ya. Daripada kalian membuli, lebih baik saling memberi motivasi. Oke? Masya Allah. Jadi cara menyembuhkannya adalah dengan ya bersabar, berikan nasihat terus. Berikan nasihat terus. Itu cara menyembuhkannya. Ya, lawan bulian itu dengan pujian. Lawan pujian dengan pujian. Ketika orang dibully orang kan caranya. bohong, dia tuh tipu, dia tuh masa dia bilang kamu gendut, kamu kurus kok, bagus kok. Gitu. Jadi dilawan dengan sesuatu yang baik, dari lisan yang baik. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair, Ustadz Dery, Masya Allah. Ustadz Maulana, kalau kita
udah terlanjur jadi korban orang bermuka dua ini, itu kan nggak cuma menghancurkan karir kita, tapi menghancurkan nama baik kita di dalam keluarga kita juga misalkan. Terus kalau kita udah menjadi subjek yang korban nih, korban udah diomongin, terus orang jadi udah punya kayak, oh si orang ini kan ini, itu kayak semua orang udah tahu deh gitu. Nah itu gimana cara mengembalikan image kita supaya kita tuh baik lagi, karena apa yang diomongin sama orang tuh belum tentu bener gitu, dan emang nggak bener gitu. Gimana caranya? Mohon tausiahnya. Makasih banyak Caca. Izin Ustaz Dery. Oh jangan dong. Jangan tapi diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Buat bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada dan anak-anakku sekalian yang lagi ngumpul, karena hari ini Masya Allah Tabarakallah hari lahirnya Pancasila. Berarti kita libur ya. Jadi pada kumpul semua nonton, ayo nonton bareng semuanya. Jadi kayak ini sarana dakwah dari orang tua kepada anak dengan membangunkan anak untuk menyaksikan Islam itu indah dalam majelis yang luar biasa. Apalagi ini berkaitan dengan, mohon maaf, akhlak tercela, yakni orang yang bermuka dua. Kenapa kita bahas ini? Supaya kita tidak melakukannya dan bisa menghindarinya kalau kita jadi korbannya. Tadi ditanyakan oleh Caca, gimana menyikapi ketika kita sudah jadi korban. Yang pertama, bantulah orang yang jahat padamu. Bantu orang yang jahat padamu. Kata Nabi, bantulah orang yang berbuat buruk padamu dengan cara tidak memberikan peluang untuk berbuat buruk. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Cara kata sahabat, ya Rasulullah, apa maksudnya membantu orang yang berbuat jahat pada kita? Dengan cara jangan beri peluang dia untuk berbuat buruk pada kita. Kadangkala kita sendiri yang memberi peluang orang untuk bermuka dua terhadap diri kita. Karena satu, kita jadi pendengar setia. Oh iya. Kita yang nambahin. Jadi sebaiknya jangan beri panggung pada mereka. Saya suka tadi, di apa tadi? Di blok ya? Di blok aja. Supaya tidak ada peluang untuk komentar. Ya, mohon maaf. Yang kedua, maaf, astagfirullahaladzim. Saya pinjam kata-kata ini. Sebaiknya fokus pada kebaikan. Jangan fokus pada dia. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Dan ketika kita sudah jadi korban, yuk jangan jadi rugi dua kali. Tahu nggak rugi dua kali? Gimana tuh, Ustaz? Udah jadi korban, kepikiran lagi. Ngapain kita harus memikirkan mereka? Masih banyak yang bisa dipikirkan. Masih banyak kegiatan lain. Orang yang sibuk dengan berbuat baik tidak ada waktu untuk berbuat buruk. Aduh ya Allah. Padahal banyak kerja yang harus dipikir, banyak yang harus dilakukan, ada anak yang harus kita pikirkan, ada keluarga yang harus kita pikirkan. Ngapain mikirin dia? Aku sakit, aku diginiin. Ngapain? Ini 5.000 kata-kata satu hari yang mau keluar, lebih kita diam. Dipakai aja untuk berdakwah. Dipakai aja buat ngaji. Bu ibu. Hai. Ibu-ibu yang lagi nonton. Hai. Saya suka kata-katanya yang tadi openingnya dari Caca. Jangan sampai justru kita yang bermuka dua. Aku ini korban. Tapi dia cerita situ, aku korban, itu jahat. Aku korban, itu jahat. Jadi pada dasarnya, Anda sedang melakukan orang bermuka dua. Karena Anda kemana-mana. Mohon maaf. Reaksi kita menyikapi masalah itulah yang menyebabkan kita bermasalah. Allahu Akbar. Karena sekarang ada lagi undang-undang pencemaran nama baik. Ada orang berbuat jahat, dia jahat banget. Orang tidak terima diomongin di mana-mana sehingga kita jadi tersangka lagi. Nauzubillah. Nah, dari sini kita bisa belajar ketika kita jadi korban, fokus pada kebaikan. Mohon maaf, bantu orang itu dengan cara tidak memberi peluang dia atau memberi panggung untuk melakukan akibat daripada bermuka dua. Masya Allah, tabarakallah. Artinya kita fokus pada kebaikan walaupun orang ngomongin keburukan kita. Kalau kita berkata, bisa nggak kita balas? Nggak bisa. Jawabannya adalah balaslah dia dengan kebaikan. Namanya ihsan. Ihsan. Nanti time will tell. Waktu akan menjawab sendiri gitu kan. Oh ternyata orang ini tuh baik gitu kan Ustadz ya. Masya Allah. Janganlah tell me tell itu tadi. Oh, tell me tell. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Maulana. Gimana? Time will tell. Ya itulah, tell me tell. Aduh. Ya Allah. Masya Allah. Ustadz Syam, kenapa ada hadis yang menyebutkan bahwa orang bermuka dua itu adalah seburuk-buruknya makhluk gitu? Kenapa itu ada dan apa hikmahnya Allah menunda balasannya di dunia? Ya. Bahkan
dikasih kenikmatan yang banyak gitu. Padahal kita udah tahu nih orang nih, aduh udah hatinya tuh udah nggak baik sebenarnya gitu. Tapi kok Allah kasih kenikmatan banyak banget ya di dunia itu, hikmahnya apa sih Ustadz? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Ustadz dari Ustadz Maulana Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan semacam ini sudah pernah ditanyakan oleh Abu Jahal dan diceritakan di dalam surah Al-Anfal ayat 32, supaya enggak nanya lagi ayat berapa surah Al-Anfal ayat surah Al-Anfal ayat 32. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas samaa فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. Diceritakan bahwa ketika orang-orang tersebut berkata, Qaulullahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Ya kalau memang engkau benar ya Allah, kalau memang ini engkau sanggup untuk mengazab, ya udah, in kana hadza huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama. Coba deh turunin hujan batu, coba. Dia nantangin Allah gitu. Saya ini bermuka dua, saya ini orang munafik, saya ini di depan Rasul saya beriman, di belakangnya saya kafir. Saya ini beriman tapi saya ini berbuat keburukan, saya ini orang yang jahat. Coba kalau memang engkau berkuasa turunin batu coba dari langit. Dia nantangin Allah Subhanahu wa taala. Awitina bi'adzabin alim, atau coba azab-azab yang lain deh, yang pedih-pedih gitu. Kalau enggak turunin batu dari langit, yang lain deh, yang penting azab yang pedih. Nantangin Allah. Orang-orang pada masa baginda Nabi SAW, musuh-musuh Nabi pada saat itu. Tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Lanjutan ayatnya di ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka sedang engkau ada di antara mereka. Siapa engkau? Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum yastaghfirun." Dan tidak mungkin juga diadab karena masih ada kesempatan mereka beristighfar. Subhanallah. Jadi digarisbawahi, sebab pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh makhluknya, maka Allah tidak mengadabnya. Dan Nabi pernah memang meminta kepada Allah, ya Allah hilangkanlah azabmu daripada umatku ini. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebahagian, tapi Allah tidak akan pernah lagi membenamkan umatnya Nabi SAW, dan Allah tidak akan pernah lagi menurunkan hujan batu dari langit, tapi yang lainnya Allah tidak kabulkan. Artinya masih ada kesempatan Allah mengadab manusia, tapi Allah menunda akan hal tersebut. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua masih ada, wahum yastaghfirun, beristighfar. Berarti kita mesti bersuudzon kepada diri kita sendiri. Jadi kita mesti buruk sangka terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau ada sesuatu yang menimpa kita, mari kita buruk sangka terhadap diri kita. Oh, ini karena dosa kita, bukan karena sesuatu yang lain. Ini karena efek cuaca. Oh, ini karena ini segala macam, salah makan. Langsung suudzon kita. Kalau sakit langsung suudzon, ini karena dosa saya. Jangan langsung katakan salah makan, karena cuaca, karena ini. Salahkan diri sendiri. Ini karena dosa saya, karena apa saya. Allah bukannya tidak mengadab, tapi Allah menunggu waktu yang tepat. Kenapa? Karena Allah lah yang menguasai itu semua. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Ustadz, segala kenikmatan yang kita dapetin sekarang itu salah satunya karena doa baginda Rasul. Betul. Jadi nggak ada lagi tuh angin-angin yang bisa mematikan kita. Kita jadi zaman apa tuh Ustadz? Yang kisah angin-angin itu loh. Zaman Nabi Hud, zaman Nabi Lut. Itu nggak ada lagi karena baginda Rasul. Dihilangkan bagi Nabi SAW dan untuk umat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Aduh, bahagia banget sih Allah jadi umatnya baginda Rasul ya, Masya Allah. Nah, guru-guruku, sekarang kita kasih kesempatan ya, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk ke sosial media kita, dan kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah, Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, kalau di luar mertua baik banget sama saya, tapi di belakang saya ngomongin saya, jelek-jelekin saya gara-gara saya mau pisah tempat tinggal biar nggak lagi sama mertua. Saya di WhatsApp sama mertua, katanya kalau saya nggak ngikutin suami saya, dia rela anaknya pisah dari saya. Nauzubillah min dzalik nih. Itu gimana ya Ustadz, padahal mertua saya tuh udah haji, tapi kenapa setiap urusan rumah tangga saya selalu ikut campur? Tolong penjelasannya Ustadz, gimana nih Ustadz Dery, mohon Ya dijawab dalam Allah. tausiah, silahkan. Langsung. Ini spesialisasi saya sekarang nih. Ya, Masya Allah. Jadi alhamdulillah pemirsa sekalian, Islam itu indah. Ini persoalan yang ditanyakan saudara kita ini
saya rasa hampir semua orang pernah merasakan ya. Apalagi orang yang baru-baru menikah, Ya. dia masih gabung dengan mertuanya. Dan ini nasihat saya dulu buat para orang tua ya, yang punya anak yang sudah menikah. Tolong luruskan niat lagi, ikhlaskan semua kebaikan kalian, ya. Ikhlaskan anak itu. Kalau dia laki-laki ya, sekarang anak itu sekarang sudah punya istri. Memang laki-laki ini milik ibunya. Tapi bukan berarti ibu ini harus mengontrol anak laki-lakinya sehingga menjauhkan bahkan menyuruh bercerai dengan istrinya. Kayak tadi kan dibilang kan, kalau kamu nggak ikut suamimu, kopi saja sama anakku. Nah, ini adalah mertua yang tidak baik, ya. Mertua yang saya rasa kalau kita ajak ngobrol, dia akan ngomongin ini, anak ini aku yang lahirin, aku yang besarin, aku yang sekolahin, kan? Nah, habis sudah untuk dia sampai besar. Masa kamu mau ambil anakku dan sebagainya. Nah, rata-rata ketika mertua sudah ikut campur dalam urusan rumah tangga, jarang rumah tangga itu bertahan lama, ya. Kan yang kemarin yang sebuah quote yang banyak diposting sama teman-teman. Ketika seorang suami menjelek-jelekkan istrinya di hadapan orang tuanya, maka suami tadi tanpa sadar dia telah mengajarkan orang tuanya untuk membenci istrinya. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang istri dia menjelek-jelekkan suaminya di hadapan orang tuanya, maka istri tadilah yang telah mengajarkan orang tuanya untuk membenci suaminya. Maka nasihat saya buat pasangan yang sudah menikah, kalian meskipun tinggal di kos-kosan, tapi mandirilah. Ya. Karena betul-betul ketika di dalam satu rumah itu ada dua rumah tangga, mungkin bahagia tenangnya mungkin beberapa hari saja, berapa minggu, lama-lama terlihat aibnya, terlihat kekurangannya, nih menantu saya pemalas, nih menantu saya bangunnya siang dan sebagainya, akhirnya jadi masalah besar. Nah, maka nasihat saya nih buat yang tadi kakak yang bertanya ya, bagaimana caranya? Ya, ngomong baik-baik sama mertua, kalau saya akan berkhidmat dan insya Allah saya akan rawat anak ibu. Nah, suami saya itu adalah raja saya. Nah, jadi istri itu milik suaminya karena ketika ijab kabul ya, maka hak perwalian ayahnya tadinya, tanggung jawab ayahnya berpindah kepada suaminya. Tapi suami itu milik ibunya. Nah, maka seorang istri jangan pernah kalian menghalangi suami kalian untuk berjumpa dengan ibu mereka, ataupun menghalang-halangi suami kalian untuk memberikan nafkah kepada ibu kandungnya. Nah, ini penting nih hadirin sekalian. Maka karena kurangnya komunikasi, karena kurangnya pujian tadi ya, kita kadang-kadang karena hati tidak satu, maka memang benar susah. Ya, orang kalau tidak satu hati mertua dengan menantu itu tidak akan lama hadirin sekalian. Apalagi kalau ikut campur. Maka nasihat saya, kalau ada hari ini anak kalian, menantu kalian yang curhat kepada kalian, wahai para orang tua, maka jadilah juru damai. Karena kalau orang tua tadi sudah ikut-ikut, ya, udah ikut-ikut dan bahkan ada ikut andil untuk membuat pernikahan itu hancur, maka ini bahaya. Bahaya kenapa? Yang suka melihat orang bercerai itu syaitan, iblis laknatullah. Iya. Nah, maka kalau orang tua dia pengen anaknya bercerai, maka hati-hati ini. Ataupun ada orang yang senang melihat orang bercerai, itu hati-hati. Nah, maka kita tetap menjadi juru damai. Ketika ada orang yang bermasalah semacam ini, kita dudukkan, kemudian kita carikan solusi yang terbaik. Ya. Kalian ya, yang rumah tangga yang bertanya tadi, kalau usul saya, kalian mesti mencari tempat tinggal yang terpisah dari mertua. Dan tetap berbuat baik, silaturahmi mungkin sekali beberapa hari, sekali setiap minggu bersilaturahmi, memberikan hadiah. Dan yang paling penting ya, untuk mendatangkan cinta itu apa? Tahaddu. Saling memberi hadiah lah. Saling memberi hadiah. Kalau tahabbu, maka akan muncul cinta. Ya, kalau orang hari ini kenapa orang itu benci? Karena memang orang ini tidak ada usaha dari menantu tadi untuk menyenangkan mertuanya. Tidak pernah dia dengan kata-kata ataupun dengan pemberian. Saya yakin nih, setiap orang punya musuh. Ada aja orang yang dia tidak sukai. Ada orang yang tidak suka dengan kita. Mungkin ada orang yang tidak membenci siapapun, ada. Tapi kalau orang dibenci orang pasti ada. Bahkan Rasulullah pun punya musuh kan. Ya. Dan kehebatan Nabi SAW apa? Nabi itu paling pandai menjadikan musuh menjadi kawan. Itu keistimewaan Rasulullah SAW. Nabi SAW paling ahli menjadikan musuhnya menjadi sahabatnya. Subhanallah. Nah, jadi hadirin sekalian, kalau kalian punya musuh, sederhana saja. Telepon dia, tanya nomor rekeningnya, transfer duit. Insya Allah jadi teman. Bahagia langsung ya. Jadi tipsnya tadi buat penanya kita nih, hamba Allah, adalah bicara baik-baik sama mertua dan memberikan hadiah ya Ustadz Dery ya. Yes. Insya Allah nanti hubungannya jadi lebih baik-baiklah kalau begitu. Nah Ustadz Syam, tapi kalau misalkan kita udah berusaha menjauhi diri dari orang yang bermuka dua, tapi orang itu masih ada di sekeliling kita, gimana caranya? Nggak pergi-pergi dia. Nggak pergi-pergi. Tetap aja ada di situ. Tetap ada. Bahkan tetap ada di circle itu. Iya betul. Subhanallah. Apa yang harus kita lakukan? Pakai doa. Pakai doa. Tuh emang ada doa
yang bisa menangkal orang yang manis di depan tapi sinis di belakang? Ada. Apa doanya? Subhanallah. Tentu saja doa yang pertama adalah kita saksikan setelah yang satu ini. Tetap di Islami Tindak Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sekarang aja dong, pengen tahu.